Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Miftahul Jannah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, taufik beserta inayahnya. Kita semuanya dapat menjumpai kembali bulan Rajab tahun 1442 Hijriah ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Rasulullah bersabda, Sahru Rajab sahrullah, Sahru Sa'ban sahri, wa sahru Ramadan sahru umati. Apa yang dimaksud dengan sabda Rasulullah? Bulan Sa'ban, bulan Rajab itu bulannya Allah. Bulannya Sa'ban bulan kuat. Dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Yang dimaksud dengan bulan Rajab bulannya Allah adalah Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi Muhammad SAW melalui Isra Mi'raj. Tadi sudah saya sebutkan surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan memberkahi sekelilingnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Berbicara mengenai Isra Mi'raj, ada 3 hal. Yang pertama, Isra Mi'raj ditinjau dari peristiwa. Yang kedua, yang melatar belakangin Isra Mi'raj. Dan yang ketiga, apa dari hikmah Isra Mi'raj itu? Yang pertama, ditinjau dari peristiwa Isra Mi'raj, maka Isra Mi'raj adalah suatu kejadian yang suprarasio, di luar jangkauan pemikiran manusia. Karena apa? Karena dalam waktu yang sesingkat itu, dan pada zaman itu yang tidak ada teknologi yang canggih, Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai menaikkan ke Sidratul Muntaha dalam waktu yang semalam secara pulang pergi. Isra itu artinya berjalan. Mi'raj artinya naik anak tangga. Setelah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menaikkan Nabi Muhammad sampai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah tempat yang paling atas. Untuk itu kita harus meyakini dengan satu keimanan
Lalu berapa jauhnya Sidratul Muntaha itu? Allah berfirman di dalam surat Al-Ma'arij ayat 4, takhrujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasanah. Malaikat-malaikat dan Jibril dalam menghadap Allah kadarnya adalah 50.000 tahun. Berapa jaraknya? 50.000 tahun sama dengan 50.000 dalam kali 365, satu tahun ada 365 hari, kali 24, satu hari ada 24 jam, kali 60 detik, satu jam ada 60 menit, kali 60, satu jam, satu menit ada 60 detik, kali 300.000 kilometer. Karena malaikat itu ada cahaya, kecepatan cahaya itu adalah 300.000 kilometer. Untuk itulah makanya kita harus meyakini ini, karena kejadian ini adalah suprarasio, di luar kejadian manusia. Sebagai analog, kalau seorang semut berbicara dengan semut, saya sudah ke Amerika, pasti semut yang lain akan tidak percaya. Wah, kamu baru ke Amerika, di tengah jalan sudah dikeleng mobil. Tapi manakala ada seorang pramugari, dia pakai baju, kemudian semutnya ngikut, kembali lagi, sudah Amerika, kembali lagi Indonesia, maka semut itu sudah cerita dengan temannya, saya pernah ke Amerika. Inilah yang dinamakan suprarasio. Yang kedua, apa yang melatar belakang Isra Mi'raj? Yang melatar belakang Isra Mi'raj artinya adalah Nabi Muhammad itu ditimpa kesedihan. Yang pertama, istrinya Siti Khadijah yang dia cintai, kemudian orang yang paling kaya di sekitar Mekah, yang mendanai seluruh dakwah Nabi, meninggal dunia. Kemudian yang kedua, pamannya Abi Thalib yang melindungi segala perjalanan dan perjuangan Nabi Musa Rasulullah atas serangan-serangan perang Quraisy, meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad diembargo, dikucilkan, diisolasi oleh orang-orang Quraisy. Betapa sedihnya. Ibarat burung sudah kehilangan dua sayapnya. Untuk itu Allah mendengar rintihan dari Nabi Muhammad. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha pendengar dan Maha mengetahui. Kemudian Nabi Muhammad diperjalankan, diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Dari Masjidil Haram di waktu malam ke Masjid Aqsa. Kemudian dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Disitulah Nabi Muhammad melihat Mekah itu tadinya kota segede itu lama-lama kecil. Lama-lama kecil sekali, lama-lama tidak kelihatan. Sehingga apa? Sehingga timbul optimisme bahwa di hadapan Allah itu tidak ada yang besar. Semuanya ada kecil. Sehingga tidak ada rasa takut untuk melaksanakan dakwah lagi. Ternyata Nabi Muhammad kemanapun akan dibantu dan ditemani oleh Allah. Yang melatarkan belakang pada keadaan kesedihan sehingga menimbulkan optimisme dan semangat lagi untuk memperjuangkan agama Islam. Yang ketiga adalah hikmahnya dari Isra Mi'raj. Hikmah dari Isra Mi'raj itu ada 3. Yang pertama adalah furidat ngaliyah sholat, diwardukan sholat dalam 5 waktu. Sholat adalah tolak ukur. Sholat adalah parameter di mana orang muslim dan orang mukmin itu asal sholatnya benar, pasti orangnya baik dan benar. Bahkan nanti di yaumul mahsyar, yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Sholatnya sudah benar apa tidak? Sholatnya sudah baik apa belum? Kalau sholatnya baik, semua akan tidak ditanyakan. Tapi kalau sholatnya baik, semua akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan. Nah, marilah kita mengevaluasi
sholat kita ini sudah benar apa belum? Itu. Seluruh rukun Islam yang kelima itu akan benar dan diterima Allah Subhanahu wa taala manakala memenuhi persyaratannya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah adanya dua hal. Yang pertama, yang terkait dengan Allah, yang disebut hablum minallah, atau kita bahasa kerennya ritual. Yang kedua, yang ada kaitannya dengan manusia, yang disebut hablum minanas, yang disebut aspek sosial. Antara hablum minallah dan aspek sosial ini adalah dua mata sisi uang yang harus ada. Kalau salah satu ada saja, kemudian di sisi lain tidak ada, dia tidak laku. Harus dua-duanya ada. Banyak di antara kita sudah melakukan sholat bertahun-tahun, bahkan puluhan, 50 tahun. Kalau ditanya tentang sholat, untuk apa kamu sholat? Kadang kita tidak bisa menjawab. Jawaban yang paling umum adalah untuk mendekatkan diri pada Allah. Padahal jawabannya bukan itu. Jawaban yang benar adalah jawaban yang ada di Quran. Surat Toha ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani annallaha la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis shalah. Sesungguhnya aku adalah Allah dan tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Nah, ini jawaban Quran. Jadi sholat itu gunanya, tujuannya untuk mengingat Allah. Kenapa kita harus mengingat Allah? Karena betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada semua manusia sebagai rasa syukur kepada Allah melalui mengingat Allah dengan cara sholat. Itu. Jadi mengingat Allah dengan rasa sholat ini adalah bentuk rasa syukur seorang manusia kepada Allah karena nikmat yang Allah berikan itu tidak terhingga kepada kita. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmatku, tidak akan bisa. Lalu tadi dua aspek yang harus ada apa? Yang pertama aspek ritual. Aspek ritualnya adalah sholat itu harus dilakukan terpenuhnya rukun dan syarat tentang sholat. Yang kedua, mengerti tata cara sholat. Itu. Kemudian kalau itu sudah dilaksanakan, lanjutan daripada surat Toha ayat 14 wa aqimis sholali dzikri tadi, dia akan melari kepada surat Al-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat aku, maka hatimu akan tenang. Nah, jadi dengan melaksanakan syarat dan rukunnya sholat, kemudian dia dengan sholat yang baik, membuat hati seorang sholat itu jadi tenang. Hatinya tidak ada gelisahnya, karena dia merasa kemanapun dia akan mengingat Allah dan Allah kembali akan mengingat dia. Itu adalah aspek ritualnya. Kemudian aspek sosialnya apa? Aspek sosialnya kita terkait juga dengan surat Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil faksai wal munkar. Sesungguhnya sholatnya seseorang itu harus bisa mencegah suatu perbuatan yang faksa dan munkar. Ini banyak diantara kita mengartikan faksa itu keji. Faksa itu artinya segala perbuatan yang menjurus kepada rusaknya keturunan. Itu faksa. Contohnya apa? Contohnya berzina, sodomi, lesbian, dan lain sebagainya. Itu faksa.
Kemudian yang kedua munkar. Munkar itu apa? Munkar itu sesuatu perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran agama. Jadi perbuatan yang melanggar agama itu munkar. Contohnya banyak. Berjudi, minum, mencuri, dan lain sebagainya. Jadi orang yang sholatnya benar, di samping hatinya jadi tenang, dia tidak melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Itu dengan demikian, itulah sholatnya itu benar. Gitu. Jadi ada aspek ritual, ada aspek sosial yang merupakan dua sisi mata uang. Kalau ada uang 100.000, itu sudah ada gambarnya Soekarno-Hatta. Tapi sampingnya harus ada gambar gedung DPR. Kalau dua-duanya ini ada, baru laku. Laku di hadapan Allah, laku di hadapan umum. Lalu bagaimana untuk bisa membuat sholat itu benar? Sholat itu akan benar dengan cara 3 hal juga. Yang pertama, sesuai dengan surat Al-Ma'arij ayat 23. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Nah, sholat itu harus dilaksanakan secara tetap, secara kontinu, secara terus menerus. Sehat sholat, sakit juga sholat. Di rumah sholat, piknik atau bepergian juga harus sholat. Senggang sholat, sibuk juga sholat. Artinya sholat harus diselanaskan secara terus menerus, kontinu, tidak boleh berhenti, secara terus menerus gitu. Yang boleh berhenti atau diringankan itu adalah dalam kondisi dan situasi. Misalnya sakit, tidak bisa berdiri, duduk boleh. Tidak bisa duduk dengan cara berbaring boleh. Tidak bisa berbaring dengan cara isyarat boleh. Kalau sudah dengan isyarat tidak boleh, ya disolatin secara rame-rame oleh masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kaitannya dengan surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Berbahagialah bagi orang mukmin yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi sholat itu harus dilaksanakan secara khusyuk. Khusyuk itu bagaimana? Khusyuk itu mengandung 3 hal. Yang pertama, dia punya persiapan dalam melaksanakan sholat. Yang kedua, segala bacaan dan gerak-geriknya teratur sesuai dengan rukun sholat. Yang ketiga, mengerti apa yang dia baca. Nah, kadang-kadang kita sholat tapi tidak akan mengerti yang baca. Makanya kalau kita sholat, cari surat yang pendek-pendek aja, yang gampang dibaca, mengerti artinya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita mengerti artinya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami mengabdi, hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Begitu seterusnya. Jadi apa yang kita ucapkan itu mengerti dalam hati kita. Dan yang ketiga adalah yang mengacu kepada surat Al-Mu'minun ayat 9. Walladzina hum ala sholatihim yuhafidun. Nah, yang sholatnya itu terpelihara. Apa yang dimaksud dengan terpelihara? Yang dimaksud dengan terpelihara adalah semua bacaan di dalam sholat itu teraplikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ada orang sholat, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, saya tidak mungkin untuk bisa sombong, karena yang besar ada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku semata-mata hanya untuk Allah SWT. Jadi dia tidak pamrih, tidak mencari pujian,
dan dia tidak mencari imbalan dari apapun, karena dia sudah ikrar di dalam sholatnya bahwa sholatnya, ibadahnya hanya untuk Allah SWT. Kemudian dia salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan membuat kedamaian saudara-saudaraku yang sebelah kanan. Aku akan membuat satu kedamaian saudara-saudaraku sebelah kiri. Begitu indahnya kalau ada orang sholat. Bahkan sebelum sholat saja, kalau kita wudhu, kita berkumur. Begitu berkumur, filosofinya adalah, ya Allah, jangan sampai mulutku ini menyakiti orang lain. Ya Allah, jangan sampai mulutku ini memakan barang-barang yang haram. Begitu seterusnya, mukanya dicuci. Jangan sampai kita ini dipermalukan baik di hadapan Allah maupun tangannya cuci. Ya Allah, tangan saya jangan sampai mengambil haknya orang. Jangan sampai memukul, menyakiti hati orang. Jangan sampai merugikan orang lain. Palanya diusap. Ya Allah, supaya saya tidak punya pikiran-pikiran yang negatif untuk melakukan sesuatu kepada orang lain. Kakinya dibasuh. Ya Allah, jangan langkahkan kaki saya ini ke tempat-tempat maksiat. Begitu indahnya. Nah, makanya di dalam memperingati Isra Mi'raj ini, kita mengevaluasi sholat kita. Sudahkah benar sholat kita? Bisa membuat ketenangan, bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Kemudian sholat kita dikerjakan secara kontinu, terus menerus. Sholat kita dikerjakan dengan secara khusyuk, dan apa yang kita ucapkan di dalam sholat teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang namanya sholat yang benar. Ini yang merupakan hikmah yang kedua, yang pertama dari Isra Mi'raj. Yang kedua, adanya optimisme dari umat Nabi Muhammad. Karena Rasulullah mengatakan, "Ghufira li ummati ma lam yusyrik billah." Seluruh dosa umatku akan terampuni selama dia tidak syirik. Tapi meskipun kita pernah melaksanakan syirik, dosa terampuni selama dia bisa bertobat sebelum meninggal. Jadi dosa apapun walaupun syirik akan terampuni Allah sebelum dia meninggal dengan cara tobat. Panduannya apa? Panduannya surat Ali Imran 135. Kemudian surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Tobat itu 3 hal. Yang pertama, orang itu menyadari bahwa perbuatannya itu salah, gitu. Bahwa yang kita lakukan itu salah, gitu. Jadi dia sadar bahwa aku ini telah melakukan perbuatan yang salah. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang ketiga, tidak mengulangi lagi perbuatan yang salah. Nah, itu langkah tobat itu 3. Pertama, menyesali perbuatan yang dilakukan. Yang kedua, banyak istighfar. Dan yang ketiga, dia tidak mengulangi lagi perbuatan yang salah. Untuk sampai yang sungguh-sungguh, tobat nasuha, itu ditambah dengan 2. Dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70 tadi. Yang pertama, meningkatkan keimanan. Meningkatkan keimanan dengan cara apa? Dengan cara dia banyak ngaji, banyak belajar agama, banyak mendengarkan tausiah, banyak mencari ilmu yang bermanfaat, kemudian bisa meningkatkan
keilmuannya dia. Yang kedua, meningkatkan amal soleh. Amal soleh, amal artinya perbuatan, soleh artinya pas. Seluruh aktivitas, totalitas aktivitas, asal didasari dengan mencari ridha Allah, itu amal soleh. Dengan cara sedekah boleh, dengan cara punya ilmu diberikan kepada orang lain boleh, dengan cara tenaga untuk membantu sosial boleh. Caranya banyak sekali dan seluruh aktivitas akan menjadi soleh manakala didasari dengan mencari ridha Allah. Ini adalah hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga apa? Hikmah yang ketiga adalah umat Nabi Muhammad itu tidak akan dibebani kewajiban di luar kemampuannya. Sehingga turunnya surat Al-Baqarah ayat 286, ayat terakhir. La yukallifu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak akan membebankan sesuatu di luar kemampuan manusia. Jadi apapun yang diperintah Allah melalui Rasul itu sudah diukur oleh Allah bahwa umat Muhammad mampu. Contohnya apa? Contohnya orang Islam disuruh haji, mampu. Ada yang diperintah seluruh manusia illa usaha, kecuali yang mampu. Jadi yang tidak mampu enggak. Misalnya untuk makan aja susah, yang dia tidak kewajiban haji. Kalau puasa sudah diukur, jelas mampu. Kecuali yang sakit, tua renta, kemudian ibu hamil dan lain sebagainya, itu tidak mampu, boleh nanti diganti dengan suatu fidyah. Jadi ternyata inilah keuntungan kita sebagai umat Rasulullah ini, umat yang terakhir di akhir zaman ini. Dengan cara memperingati Isra Mi'raj ini, kita bisa mengambil hikmahnya. Kita tahu peristiwa Isra Mi'raj adalah suprarasio, di luar jangkauan pemikiran manusia. Kita harus yakin bahwa itu betul. Karena apa? Kalau Allah yang memperjalankan, kalau Allah yang punya kehendak, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Meskipun jauhnya berapa? Seberapapun jauhnya. Tadi sudah analognya adalah semut bisa ke Amerika. Yang kedua, yang melatar belakangin adalah karena kesedihan Rasulullah. Diperlihatkan tanda kebenaran supaya timbul optimisme. Dan yang ketiga, ada hikmahnya. Difardukan sholat 5 waktu, diampuni dosanya umat Nabi Muhammad selama tidak musyrik, atau dia bisa bertobat sebelum meninggal. Dan ketiga, tidak akan dibebani suatu kewajiban-kewajiban di luar kemampuan manusia. Barangkali ini saja yang dapat saya berikan. Sudah barang tentu sangat jauh dari kesempurnaan, namun mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya dalam rangka memperingati Isra Mi'raj ini. Kita mengevaluasi sholat kita agar sholat kita menjadi benar, dan agar kita tahu tujuan sholat kita adalah mengingat Allah. Sekali lagi, mengingat Allah. Dengan mengingat Allah berarti punya tanda rasa syukur kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miftahul jannah la